Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anissa Rahmayanti. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep penyusunan program semester, program tahunan, dan RPP. Sebelumnya, video ini adalah tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayanti dengan NIM 19016070 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, kita akan mereview terlebih dahulu apa saja subtema yang akan kita bahas pada materi kali ini. Dengan tema konsep penyusunan program semester, tahunan, dan RPP, materi yang akan kita bahas pertama adalah apa itu dari program tahunan dan bagaimana cara menyusun dari program tahunan itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada pengertian dari rencana program semester dan langkah-langkah penyusunan program semester. Yang ketiga adalah pengertian dari RPP, konsep-konsep RPP dan langkah-langkah dari penyusunan RPP itu sendiri. Yang keempat adalah penyusunan program semester, tahunan, dan RPP. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan fungsi dari program semester atau PROMES. Satu, ada pengertian dari program semester, yaitu merupakan suatu program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Semester adalah suatu waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan dari program pendidikan. Nah, yang kedua itu ada komponen dari program semester. Yang pertama adalah identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun dari pembelajaran. Yang kedua adalah format isian, berisi tentang materi, tema, subtema, alokasi, bulan, waktu, dan kemudian perincian-perincian yang lebih rinci seperti per minggu, per hari, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah langkah penyusunan dari program semester. Yang pertama, menginput KD dan indikator dari pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap pembelajarannya atau tiap mata pelajaran. Yang ketiga adalah mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat adalah memberikan catatan pada kolom tentang keterangan-keterangan tertentu jika diperlukan. Nah, B adalah pengertian dan fungsi dari PROMA atau program tahunan. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari program tahunan adalah suatu rencana penetapan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan indikator dan kompetensi dasar dari pembelajaran yang akan ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh program pembelajaran dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua adalah langkah-langkah dari penyusunan program tahunan. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keseluruhan kedalaman kompetensi dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan atau pengalokasian kompetensi dasar untuk setiap semesternya. Yang keempat adalah menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu yang efektif. Kemudian adalah yang C-nya, pengertian dari RPP dan konsep dari RPP. Yang pertama adalah pengertian dari RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Adalah satu rencana yang digambarkan dan terprosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standarisasi isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Ruang lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup selama satu atau kompetensi dasar terdiri dari satu atau beberapa indikator untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran.
Yang kedua adalah prinsip dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didiknya. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dari peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis pada diri peserta didik. Yang keempat, memberikan umpan balik yang baik serta tindak lanjut dari respon peserta didik. Kelima adalah keterkaitan dan keterampilan dan kepaduan pada pengajaran. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang terus diperbaharui. Nah, yang ketiga itu adalah langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama itu mencantumkan identitas yang meliputi nama sekolah, mata pembelajaran, kelas, semester, standarisasi kompetensi, dikutip dari silabus yang telah disusun kompetensi dasar, yang dikutip juga dari silabus serta dijabarkan dalam kompetensi dasar, serta alokasi waktu perhitungan untuk mencapai satu kompetensi dasar yang bersangkutan dalam mata pembelajaran. Yang kedua adalah mencantumkan indikator. Indikator dijabarkan sendiri oleh guru dari kompetensi dasar. Yang ketiga, menentukan capaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan dicapai dan diterapkan dalam RPP. Kemudian ada mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang kelima, mencapai metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai metode yang tepat dalam memperkenalkan pembelajaran. Yang keenam, mencantumkan langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran. Untuk mencapai satu kompetensi dasar yang harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Yang ketujuh, mencantumkan sumber pembelajaran. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada di dalam silabus yang kemudian dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencantum sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan dari pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir adalah mencantumkan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang akan dipakai untuk mengumpulkan data. Apabila penilaian menggunakan teknik tertentu sesuai dengan keadaan dari pembelajaran. Yang keempat adalah komponen RPP. Berdasarkan PP nomor 41 tahun 2007 tentang status atau standar proses kompetensi RPP yang dijelaskan. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, dan yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi. Serta yang kelima, tujuan dari pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, ada kegiatan pembelajaran atau skenario dari pembelajaran. Yang kesembilan adalah evaluasi. Berikut ini akan ditampilkan contoh dari program semester, program tahunan, dan RPP. Bisa kita lihat pada tampilan itu, mohon diperhatikan dengan seksama dan benar, semoga bisa dipahami. Baiklah, sekian video pembelajaran kita pada materi kali ini dengan materi yaitu program penyusunan program tahunan, program semester, dan RPP. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.